Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Sutransiswara dari kelas 2A dengan NPM 24 11 86 20 6202. Baik, di sini saya ingin membuat video UTS mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu yakni Pak Abduludin. Baik, pertanyaan pertama yakni jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Nah, belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan ilmu pengetahuan yang bersifat individual dan terus-menerus sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang dirancang untuk mendorong terjadinya proses belajar pada individu. Selanjutnya yakni ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama yakni meliputi perubahan tingkah laku, kemudian terjadi perubahan perubahan sifat yang permanen, kemudian belajar itu adalah sebagai pengalaman juga, kemudian ciri-cirinya belajar itu bersifat interaktif, kemudian belajar itu bersifat sadar, belajar itu bersifat aktif juga. Nah, maksud dari adanya perubahan tingkah laku yakni kita kan belajar, pasti setelah kita belajar kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hasil juga. Nah, itu bisa merubah tingkah laku kita, tingkah laku individual, baik itu dari sikap, bisa jadi keterampilan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya perubahan bersifat permanen. Nah, perubahan perilaku itu tuh setelah kita belajar itu pasti akan bersifat permanen, karena tidak semata juga belajar itu hanya itu aja, pasti kan menambah ilmu, makanya itu menjadi perubahan sifat yang permanen. Selanjutnya belajar itu bersifat interaktif. Belajar itu terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar, bisa dengan belajar itu banyak, bisa di lingkungan yang pertama, bisa juga dari sekolah, itu pasti. Kemudian dari mana saja belajar itu bisa dari HP, bisa dari internet, bisa dari pengalaman, itu juga belajar juga. Kemudian ciri-ciri dari pembelajaran yang pertama, ada upaya sadar kita dan disengaja, kemudian menyebabkan siswa itu mau belajar karena kan kita pembelajaran nih. Kemudian adanya tujuan yang jelas, kemudian pelajaran itu dapat berpusat pada siswa, kemudian pembelajaran itu juga bermakna. Nah, upaya sadar dan sengaja. Apa ciri-ciri yang pertama itu maksudnya pembelajaran kan dirancang dengan secara sengaja untuk mencapai tujuan belajar. Maka dari itu ciri-ciri pembelajaran itu siswa itu kan dirancang supaya sengaja untuk berubah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu juga termasuk dalam pembelajaran juga. Terus kemudian adanya tujuan yang jelas. Nah, pembelajaran itu pasti ada tujuan yang jelas. Karena apa? Belajar itu tujuannya untuk kita pintar. Tujuan belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran itu tuh untuk membentuk kita supaya kita pintar. Baik, dari situ kita bisa tahu mana yang baik dan buruk tadi. Terus kita tahu ini bagaimana, ini begitu, ini caranya seperti ini. Nah, itu semua karena adanya pembelajaran dan adanya proses belajar itu tersebut. Baik, selanjutnya yakni jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Nah, Tujuan belajar adalah tujuan utamanya yakni proses belajar itu tuh untuk menghasilkan perubahan perilaku pada individu, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, keamanan, maupun cara berpikir kritis dan wawasan seseorang biar bisa semakin berkembang. Nah, dan tujuan belajar itu yang pertama memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemudian menanamkan konsep serta
keterampilan, baik keterampilan jasmani yaitu fisik maupun kerohanian yakni mental dan kreativitas. Selanjutnya membentuk sikap yang positif, kebiasaan yang baik, kemudian nilai-nilai yang diharapkan dan situasi baru dalam kehidupan. Kemudian mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial secara optimal sehingga di peserta didik kita itu tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan bermoral yang baik. Oke, selanjutnya tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah pernyataan mengenai perubahan perilaku dan atau kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran. Nah, tujuan itu tuh harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan dapat diukur agar proses pembelajaran itu menjadi terarah, menjadi terstruktur, dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Kemudian prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar yakni adalah landasan berpikir kita atau sumber motivasi yang mengarahkan bagaimana si para peserta didik ini dapat belajar secara efektif. Nah, ini ada beberapa prinsip utama dalam belajar. Yang pertama yakni prinsip kesiapan. Belajar akan lebih efektif jika peserta didik itu dalam kondisi yang siap secara fisik maupun mental. Selanjutnya pembelajaran prinsip motivasi. Motivasi ini nih baik itu interistik atau eksteristik, yang ini yakni sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Kemudian prinsip keaktifan. Nah, peserta didik itu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran karena peserta didik yang aktif dalam pembelajaran itu tuh lebih dominan ilmunya itu paham dan tahu. Karena yang aktif itu sangat dibutuhkan apalagi untuk peserta didik karena itu semua dapat merubah gaya belajar mereka. Dari yang pertama nih, misalkan siswa tersebut cuma diem aja, kemudian setelah belajar dia banyak ngomong, banyak bertanya, pokoknya aktif dalam pembelajaran. Nah, itu adalah yang bagus dalam belajar karena kalau kita cuma diem saja, kita itu nggak akan ngerti apa itu tentang materi belajar kita, karena kita hanya cuma duduk diem. Kita tahu, tapi itu nanti materinya sampai di rumah pasti akan lupa kalau kita nggak ulas-ulas lagi. Kalau kita banyak bertanya, nanti kan kita bisa ingat, oh tadi saya tanya ini, jadi setiap pulang itu masih diingat terus, jadi nempel terus di sini. Terus kemudian prinsip belajar, prinsip pembelajaran adalah pedoman teoritis dan landasan berpijak bagi guru dalam menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan itu tuh tercapai, baik itu secara efisien ataupun secara efektif. Nah, prinsip-prinsip itu tuh meliputi seperti menyusun pembelajaran berdasarkan kesiapan dan kebutuhan peserta didik, kemudian ada juga memberikan motivasi kepada peserta didik, kemudian mengaktifkan peserta didik, dan dalam proses pembelajaran, kemudian memperhatikan perbedaan individual. Baik, yang selanjutnya adalah jelaskan pengertian, perbedaan, dan contoh implementasi dalam pembelajaran, kemudian referensi yang Anda baca tentang teori yang pertama yakni behavioristik. Nah, behavioristik adalah teori yang menekankan bahwa belajar merupakan proses pembelajaran atau proses perubahan tingkah laku yang dapat diamati dan diukur secara konkret sebagai hasil dan dari interaksi antar individu dan respon tanggapannya. Nah, menurut teori ini, seseorang yang dianggap jika sudah menunjukkan perubahan perilaku akibat adanya stimulus tertentu. Nah, kemudian perbedaannya teori ini dengan teori lain yang pertama, atau perbedaannya dengan teori kognitivisme yang pertama, ya ini yang pertama perubahan perilaku yang dapat diamati, sedangkan kalau kognitivisme ya ini proses mental internal seperti pemikiran, pemahaman, dan ingatan. Yang kedua,
dari aspek proses belajar, yakni stimulus, respon, pengetahuan eksternal. Kemudian perbedaannya lagi yakni memberi stimulus, mengontrol pembelajaran. Yang selanjutnya, pembelajaran itu bersifat pasif, mengikuti aturan dan stimulus. Selanjutnya, melalui perubahan perilaku yang tampak. Selanjutnya, kalau contoh dari pendekatan, yakni perbedaannya bisa dari latihan soal, metode drill, reward, dan punishment. Selanjutnya, contoh implementasinya dalam teori behavioristik, ya ini seperti penilaian dengan poin. Nah, guru tersebut bisa menerapkan sistem poin untuk perilaku baik dan perilaku yang kurang untuk pelanggaran aturan di kelas. Ini tuh bertujuan supaya membentuk perilaku siswa atau peserta didik itu menjadi disiplin. Nah, itu bisa diimplementasikan seperti ya, kalau kamu baik, kalau kamu taat peraturan, kamu ini segala macam, itu mendapatkan poin yang bagus. Kemudian kalau melanggar, nanti mendapatkan poin yang jelek. Kemudian bisa menjadi latihan soal juga implementasinya dari drill atau partisipasi. Seperti guru memberikan banyak latihan soal sebelum melakukan pembelajaran supaya siswa itu tuh menjadi terbiasa dan mampu untuk menjawab soal dengan cepat dan tepat. Itu bisa diterapkan di dalam implementasi pembelajarannya. Kemudian bisa memberikan reward kepada peserta didik tersebut. Misal kamu benar, nanti bapak beri permen. Nah, itu bisa. Karena apalagi di siswa SD ya, itu tuh pemberian reward itu sangat penting karena itu bisa memicu peserta didik itu untuk ingin menjawab atau ingin apa, pokoknya ingin maju terus karena dengan iming-iming kita kasih hadiah. Oke, selanjutnya ini nih dari teori, dari pengertian, terus kemudian perbedaan, terus contoh implementasinya. Ini nih saya baca atau saya jabarkan dari referensinya dari Muhammad Samsul, which is the Wiyogot tentang teori belajar behavioristik. Kemudian dari artikel teori belajar behavioristik seperti pengertian, prinsip, dan ciri-ciri, itu tuh ada di Google, di Kuiper. Sekian. Oke, selanjutnya yakni jelaskan pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran, kemudian referensi tentang teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah pendekatan yang menekankan proses internal dalam pikiran manusia seperti pengelolaan informasi, pemahaman, dan berpikir. Nah, sebagai inti dari proses pembelajaran. Kemudian kognitivisme ini bukan hanya sekedar berhubungan dengan stimulus dan respon seperti teori yang tadi behavioristik. Nah, tetapi teori ini melibatkan proses mental yang kompleks termasuk asimilasi dan akomodasi pengetahuan baru dalam struktur kognitif yang sudah ada. Nah, kemudian perbedaan teori kognitivisme ini dengan si behavioristik tadi, yang pertama yang pasti dalam fokus utamanya yakni tentang proses pembelajaran, proses mental internal seperti berpikir, memahami, dan mengingat. Kalau behavioristik tadi kan perubahan perilaku yang dapat diamati. Nah, kalau kognitivisme ini proses mentalnya, lebih ke mentalnya seperti cara kita berpikir, cara kita memahami, cara kita mengingatnya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya yakni melibatkan proses berpikir kompleks, asimilasi, dan akomodasi tadi. Nah, kalau di behavioristik kan hanya hubungan stimulus respon dan penguatan eksternal. Nah, kalau kognitivisme ini melibatkan kita cara berpikir yang lebih kompleks lagi gitu. Terus selanjutnya aktif membangun pengetahuan dan memecahkan masalah. Kalau di behavioristik kan lebih ke pasif, dia merespon dari stimulus dan pengetahuannya tadi. Kemudian contoh implementasinya dalam pembelajaran yang pertama,
bisa guru itu tuh atau siapapun lah, tapi lebih utama ya pasti guru lah, itu tuh bisa melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena apalagi untuk siswa-siswa SD ya, apalagi dengan bahasa-bahasa asing itu pasti kan siswanya susah paham. Kalau di teori ini bisa menekankan kita agar paham cara berpikirnya, kita menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah dipahami. Itu tuh kita sebagai guru itu menjabarkan materi itu tuh dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan menggunakan bahasa-bahasa asing atau apalagi menggunakan bahasa Inggris, karena siswa-siswa SD ini belum terlalu mengerti. Selanjutnya implementasi selanjutnya yang kedua, yakni pembelajaran itu tuh berbasis praktikum. Siswa itu dapat melakukan praktikum atau eksperimen, nah, yang dapat menghubungkan teori dengan pengalaman nyata. Nah, seperti misalnya gini, siswa itu apalagi di pembelajaran IPA ya, IPAS, kalau di kurikulum sekarang IPAS adanya, misalnya di IPA lah, itu kita itu harus mengait-ngaitkannya itu atau kita melakukan eksperimen atau praktikum. Jadi misal ini contoh biji mangga. Nah, kalau bisa kita tuh membawa bendanya itu atau melakukan praktikumnya, kita melakukan secara langsung eksperimen atau eksperimen lain seperti gimana datangnya hujan. Tapi itu bisa di teori dulu sih. Tapi bisa juga kita praktikumkan atau kita praktikum melihat di sekitaran kita lah, kita lihat apalagi tentang alam nih. Kita banyak bisa melakukan eksperimen seperti dari biji kedelai itu bisa menjadi kecambah, habis itu kecambah itu bisa dimakan, kedelai juga bisa dimakan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana, kita eksperimen, kita pakai metode nyata itu supaya siswa itu lebih paham lagi tentang materi tersebut. Kemudian bisa diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini guru itu membagi siswa itu berdasarkan kelompok, kemudian kita memberikan tugas atau materi kelompok ini tentang ini, kelompok ini tentang ini. Nah, itu didiskusikan secara kelompok tersebut. Nah, kita hanya mengamati, kemudian kita mengawasi apakah itu berjalan dengan baik, terus apakah siswa itu tidak paham apa yang ditanyakan. Nah, seperti itu. Seperti yang selanjutnya, ya ini bisa menggunakan media pembelajaran yang konkret, seperti kita suruh siswa tersebut dari botol minum bekas itu tuh bisa jadi apa kira-kira. Nah, itu bisa menjadi vas, itu menjadi apa. Nah, itu juga bisa media pembelajaran yang konkret. Atau kita menyiapkan media pembelajaran seperti papan belajar